Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita kembali lagi untuk bahas kisi-kisi ya. Kita mulai dari nomor 16 lanjutan yang kemarin gitu ya. Nomor 16 kisi-kisinya adalah menentukan panjang salah satu jari-jari lingkaran jika diketahui panjang garis singgung persekutuan dalamnya, jarak kedua pusat lingkaran, dan panjang jari-jari lingkaran yang lain. Nah, jadi kalau ada dua lingkaran, kemudian keduanya dihubungkan oleh garis seperti ini. Nah, garis seperti ini yang menyinggung, ini kan titik singgungnya, menyinggung lingkaran O sama menyinggung lingkaran P di sini. Nah, maka dikatakan AB itu adalah garis singgung persekutuan dalam, begitu ya. AB adalah garis singgung persekutuan dalam. Kemudian OP ini jarak kedua pusat ya. OA itu jari-jari lingkaran yang besar atau kita sebut R. PB itu kita sebut dengan R kecil, gitu ya. Jadi AB itu jari-jari lingkaran dalam, disingkat D saja. Kemudian OP itu jarak kedua pusat, kita singkat J. Kemudian OA itu adalah jari-jari lingkaran besar, kita singkat R besar. Ini untuk memudahkan. Kemudian BP itu jari-jari lingkaran kecil, disingkat R kecil. Nah, rumus dari panjang garis singgung persekutuan dalam itu hubungannya seperti ini. J kuadrat sama dengan D kuadrat ditambah R besar plus R kecil kuadrat. Ini rumusnya. Nah, dari rumus ini kita akan tahu, bisa saja di soal itu yang ditanyakan J-nya atau D-nya atau R besarnya atau R kecilnya. Nah, dalam hal ini yang diketahui adalah if the length of OA berarti R besar kan, 8 cm, AB 16. AB berarti panjang garis singgungnya, and then OP itu jarak kedua pusat berarti 20. Then the length of PB is equal to the small r ya. Jadi R kecil yang ditanyakan atau jari-jari lingkaran kecil. Maka kita masukkan saja di sini. Nah, di sini kita masukkan jaraknya tadi 20. D-nya adalah 16. R besarnya 8 ditambah R kecilnya dicari, biarkan. Nah, ini kita masukkan 400. Ini 256. Ini biarkan seperti ini. 8 plus R kuadrat gitu ya. Nah, 256-nya bisa pindah ruas. Nah, 400 dikurangi 256 sama dengan 8 plus R dikuadratin. Ini 144 sama dengan 8 plus R dikuadratin. Nah, kuadratnya boleh dihilangkan, tapi 144-nya di akar. Nah, jadi R-nya 144, akar 144 itu adalah 12 ya. Nah, jadi 4. Nah, jadi R kecilnya ada 4. Nah, gitu ya. Nah, cara lain bagaimana? Cara lain sebenarnya bisa kita pakai triple. Nih, kita hapus dulu ini ya. Oke, bisa kita pakai triple. Caranya adalah ini kita tarik garis begini yang panjangnya sama dengan ini, dan ini tarik gini. Maaf. Jadi ciri-ciri dari garis singgung adalah tegak lurus dengan jari-jari. Nah, jadi ini pasti tegak lurus. Ini juga pasti tegak lurus. Jadi kalau kita tarik garis ini pasti tegak lurus. Nah, yang kalian perhatikan adalah segitiga ini. Ini ya. Nah, panjangnya OP, berarti kalau saya buat garis di sini, OP ini adalah jarak kedua pusat yaitu 20. Ini adalah panjang garis singgung persekutuan dalam, ya kan, 16. Kemudian ini adalah jumlah dari jari-jari lingkaran besar tambah jari-jari lingkaran kecil, yaitu 8 plus R. Nah, kita nggak usah tulis 8 plus R nya dulu. Pokoknya kita cari yang ini dulu, sisi ini dulu. Maka kita pakai triple aja, 3, 4, 5. Ini udah ada 20 sama 16. Berarti kan pengalinya 4 ya. 5 kali 4, 4 kali 4, berarti ini 3 kali 4, 12. Oh, berarti ini 12. 12 adalah 8 tambah R kecil, ya kan? 8 tambah R kecil itu 12. Berarti R-nya 4 dong, ya kan? Nah, hasilnya sama, ya, begitu. Nah, itu cara mencarinya. Kita lanjut ke kisi-kisi nomor 17 ya.
Kisinya adalah menentukan volume kubus yang diketahui panjang seluruh rusuknya. Gampang ya. Nah, contoh soalnya, the entire length of the edge of cube is 72 cm, then the volume of the cube is, you know that the entire length of the edge of cube is equal to the sum of the length of the edge ya. Jadi jumlah dari keseluruhan panjang rusuknya begitu. Kalau kubus kan rusuknya ada 12 nih, berarti sama aja 12R kan, itu sama dengan 72, berarti R nya 72 dibagi 12 atau sama dengan 6. Nah R nya 6, maka volume itu kan R pangkat 3, jadi R kali R kali R, 6 kali 6 kali 6, 216 cm kubik. Nah jadi ini adalah volumenya gitu ya. Nah kalian bisa coba sendiri yang B. Oh ya, tadi 16 yang B juga dicoba ya, ini ya 16 yang B dicoba. Oke, kita lanjut ke nomor 18. Kisi-kisi nomor 18 adalah menentukan panjang seluruh rusuk balok jika diketahui panjang, lebar, dan tinggi balok gitu ya. Nah gambar dulu aja baloknya kayak gini. Nah unsur-unsur di balok itu kan ada panjang, lebar, sama tinggi. Nah kalian tahu masing-masing unsur ini panjang itu ada berapa? Ada 4 kan ya, 1, 2, 3, 4. And then lebar tuh ini 1, 2, 3, 4 juga kan. And then tinggi ya. Nah tinggi itu 1, 2, 3, 4. Oh ternyata masing-masing 4 kan. Jadi kalau mencari total rusuk keseluruhan ya ditambahkan semua aja dikali 4, atau boleh masing-masing dikali 4 terus ditambahin, boleh. Nah kemudian ambil praktisnya aja, jadi langsung aja P nya ditambah L ditambah T baru kali 4 begitu ya. Jadi 13,5 ditambah 7,5 ditambah 9 dikali 4, 13,5 tambah 7,5 21 kan, 21 tambah 9 30, jadi 30 kali 4 120. Nah ini jumlah keseluruhan rusuk. Nah yang B coba dikerjakan gitu ya. And then nomor 19, kisi-kisinya adalah diberikan sebuah balok yang terdiri dari kubus-kubus kecil, kemudian bagian luar balok dicat. Ditanyakan banyak kubus kecil yang terkena cat 1, 2, atau 3 sisi saja. Nah jadi contoh soalnya kayak gini. The following picture is a cuboid which consists of small cubes. If you paint all the outside part, nah jadi jika kamu mengecat seluruh bagian luar balok ini ya, then how many small cubes are painted to side? Nah jadi to side. Jadi kalau dicat akan ada kubus yang terkena satu sisinya, yang terkena cat satu sisinya saja, atau ada kubus yang terkena 2 sisi cat ya, atau ada kubus yang terkena cat itu 3 sisinya ya. Jadi kalau ada kayak gini dicat bagian luarnya, otomatis yang bagian ujung ini ya misalnya dia kena 3 sisi kan, sisi ini, sisi samping ini, sama sisi depan ini gitu kan. Nah berarti yang pojok-pojok kan kena 3 sisi ya kan, yang kecat kan. Nah yang ditanyain ini yang kena 2 sisi, yang 2 sisi berarti yang bagian mana nih? Nah otomatis ini ya kan, 1, 2, ini kan 2 sisi, 3, 4, 5. Nah 5, yang sebelah sini juga 5, bawah sana juga 5, bawah sini juga 5 ya kan. Berarti 5 kali 4 20 kan ya, terus dulu berarti 5 kali 4. Kemudian yang sebelah sini yang terkena 2 sisi berarti kan ini 1, 2, yang sebelah sini juga 2, belakang sana 2, belakang sini depan sini 2, jadi 2 kali 4 juga begitu ya. Kemudian yang ini 1, nah sama ini 2, sebelah sana, sebelah sini ya 3, sama belakang sana 4 ya, berarti tambah 4. Nah, tambahin aja ini 20, ini 8, ini 4 ya. Berarti totalnya ada 32 ya. Jadi ada 32 cubes
yang terkena 2 cat ya, terkena 2 sisi ya, terkena cat 2 sisi begitu ya. Kemudian lanjut lagi kita ke nomor nanti untuk yang B dicari sendiri ya, yang kena 3 sisi. Kemudian kita lanjut kisi-kisi nomor 20 ya. Kisi-kisi nomor 20 adalah diketahui panjang rusuk alas limas, rusuk tegak limas, dan panjang kawat yang akan dibuat kerangka limas. Yang ditanyakan panjang kawat yang tidak dipakai. Contoh soalnya kayak gini. Raffi has 8 meter long of wire. He wants to make a square pyramid frame. If the length of base edge is 12 cm, then the length of vertical edge is 15 cm, then the length of unused wire is. Nah, jadi dia bikin limas dengan alas persegi ya. Jadi gambarnya kira-kira kayak gini nih. Nah, kira-kira kayak gini gambarnya ya kan. Kemudian di sini panjang rusuk alasnya adalah 12. Kemudian rusuk tegaknya ini adalah 15. Nah, maka kalau Raffi punya 8 meter akan bisa bikin frame kayak gini berapa banyak gitu. Kita harus tahu dulu kebutuhan satu frame ini butuh berapa panjang kawat gitu ya. Berarti 12 kali 4, 15 kali 4. Berarti ini 48, ini 60. Tambahin aja nak ya, jadi 108. Nah, satu frame itu butuh 108 cm kawat. Nah, jadi kalau Raffi punya 8 meter tuh setara dengan 800 kan. Nah, 800 cm kan. Berarti dia bisa bikin berapa banyak frame. Kalau 8 frame kan kurang ya, berarti 7 frame. Nah, 7 frame tuh berarti butuh 108 kali 7 kan, 756 ya. 756, berarti sisanya unused-nya 800 dikurangi 756, berarti 44. Nah, ini unused wire-nya adalah 44 cm ya. Yang B bisa dicoba sendiri ya. Itu enough for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.